Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Dina Abraham Sugianto, Nurul Aulia, dan Muhammad Sholihudin. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang amal yang sempurna. Saya akan menjelaskan yaitu tentang amal yang sempurna. Amal mempunyai pengertian yang luas, baik yang berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, diri sendiri, dan alam semesta, sehingga bentuk amal dapat berupa pikiran, tenaga, dan pemberian harta benda. Ada pula berupa ucapan dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Menurut Muhammad Iqbal, bahwa amal dalam Al-Quran lebih mengutamakan perbuatan ketimbang ide, karena perbuatan baik atau amal soleh mempunyai kedudukan yang tinggi. Hal ini terlihat dari Al-Quran surat At-Toha ayat 112 yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan yang beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil dan atau terhadap tidak atau pula akan pengurangan haknya. Seorang yang melakukan perbuatan yang baik, yaitu perbuatan yang berguna bagi manusia dan dirinya sendiri, dapat melindunginya dari perbuatan yang salah. Demikian pula amal yang baik bisa menimbulkan hak, misalnya ganjaran, keberhasilan, atau manfaat. Bahwa amal soleh adalah perbuatan yang membawa kemaslahatan bagi sesama yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh Rasulnya. Sedangkan amal yang tidak demikian dapat disebut amal yang buruk. Karena itu salah satu tanda bahwa suatu amal bisa disebut amal soleh ialah jika amal tersebut membawa kemaslahatan bagi manusia dan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Amal soleh macamnya tidak terkira sebagian merupakan amaul qulub atau perbuatan hati seperti iman yang merupakan amal paling utama, serta itu cinta dan benci karena Allah, takut kepada Allah atau khauf, berharap kepadanya, roja, husnudzon, mengingat Allah, tafakur akan tanda-tanda kekuasaannya, meninggalkan hasad, sifat riya, suuzon, takabur, ridho dengan kemaksiatan dan kekufuran. Sebagian merupakan a'maul jawarih atau perbuatan anggota tubuh seperti sholat, zakat, puasa, amal ma'ruf, nahi mungkar, jihad, ucapan tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir, tidak berzina, tidak mencuri, tidak minum khamar, tidak berghibah, tidak berkata kotor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NIM 20201012. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu relasi iman dengan amal soleh. Kata iman, asal katanya yakni kata amanah. Dalam kamus Lisanu Al-Arab, kata amanah berarti aman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata iman berarti kepercayaan yang berkenaan dengan agama, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Menurut WJS Purwandarminta, iman adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati atau keteguhan hati. Abu A'la Al-Mahmudi menerjemahkan iman dalam bahasa Inggris, yaitu yang artinya mengetahui, mempercayai, meyakini yang di dalamnya tidak terdapat keraguan apapun. Hargib dan Jiha Kamsmers memberikan pengertian iman ialah percaya kepada Allah, percaya kepada utusannya, dan percaya kepada amanat atau apa yang dibawa atau berita yang dibawa oleh utusannya. Menurut Abu Bakar
Jabir Al-Zair bahwa iman adalah membenarkan dan meyakini Allah sebagai Tuhan yang disembah. Iman sebenarnya merupakan jalan untuk memuliakan akan pikiran manusia dengan cara menerima semua ketentuan Allah pada setiap suatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang ditetapkan maupun yang tidak dinaikkan. Iman juga menurut aktif menggapai hidayah, mendekatkan diri kepada Allah dan beraktivitas selayaknya aktivitas para kekasihnya atau hambanya yang soleh. Iman secara istilah dapat diartikan sebagai pembenaran terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, para nabi, para rasul, dan hari akhir. Qada dan Qadar Jalaluddin Rahmat menyebutkan bahwa seluruh perbuatan baik yang disebutkan dalam Al-Quran berujung pada pengertian amal soleh yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat ekskatologis. Beberapa memang terkesan sebagai perbuatan baik yang murni berkaitan kehidupan dunia, akan tetapi akhirnya juga berhubungan dengan hal-hal yang eskatologis seperti pahala, surga, dan pengetahuan Allah. Dari sinilah Islam kemudian membedakan antara perbuatan baik dalam beramal soleh dengan perbuatan baik yang biasa. Salah satu penegasannya yang paling nyata untuk menunjukkan keterkaitan antara amal soleh dengan hal-hal ekskatologis dalam Islam adalah pada penyandingan kata amal soleh dengan iman Al-Quran. Dalam Al-Quran, iman dan amal soleh disebutkan sebanyak 62 kali dalam 37 surat. Penempatan kata iman dan amal soleh mempunyai kedudukan penting dalam Al-Quran karena kedua hal ini saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Iman merupakan konsep keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan amal soleh merupakan perbuatan baik yang berlandaskan keimanan. Kata amal soleh mempunyai pengertian luas baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, diri sendiri, dan alam semesta, sehingga bentuk amal soleh dapat berupa pikiran, tenaga, dan pemberian harta benda dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari. Kekuasaan makna amal soleh merupakan perkokohan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan. Yang selanjutnya, macam-macam kriteria amal soleh. Amal soleh merupakan sebuah perbuatan baik yang bisa bertambah kebaikan bagi yang menjalankannya. Arti banyak perbuatan baik yang bisa dilakukan dan belum tentu perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk perbuatan amal soleh. Dalam bab ini akan dijelaskan kriteria sebuah perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan amal soleh. Selanjutnya, bagian A akan dijelaskan pada teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solahuddin, NIM saya 20201025. Saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam kriteria amal saleh. A. Berlandaskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup atau dalam berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Menurut Quraisy Shihab, di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpi itu kepada anaknya. Ini agaknya karena beliau memahami bahwa perintah tersebut tidak dinyatakan sebagai harus memaksakannya kepada sang anak. Yang perlu adalah bahwa ia berkehendak melakukannya. Apabila ternyata sang anak membangkang, maka itu adalah urusan ia dengan Allah.
ia ketika itu akan dinilai durhaka. Tidak ubahnya dengan anak Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang nasihat orang tuanya. Menurut Sayyid Qutb di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa saat Ibrahim merasakan kehangatan dan ketenangan dengan kehadiran anak satu-satunya ini, ia bermimpi bahwa ia menyembelih anak. Ia tahu bahwa mimpi ini adalah isyarat dari Tuhannya untuk berkorban. Apa yang terjadi? Ia tidak bimbang. Tidak ada yang berkecamuk dalam hatinya selain perasaan taat, dan tidak terdetik dalam benaknya kecuali kepasrahan. Yang ada dalam hatinya hanyalah kepatuhan, ridho, tentram, dan tenang. Hal itu tampak pada ucapannya kepada putranya saat ia menyampaikan perkara besar ini kepadanya dengan perasaan tenang dan tentram yang menakjubkan. B. Berlandaskan tanggung jawab. Surah An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian laki wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. C. Berlandaskan kemaslahatan. Berlandaskan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Surah Al-Asr ayat 103 yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat-nasihat supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Kata Al-Haq berarti sesuatu yang mantap, tidak berubah. Apapun yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak dari segala yang hak, karena Dia tidak mengalami perubahan nilai-nilai agama. Juga hak karena nilai-nilai tersebut harus selalu mantap, tidak dapat diubah-ubah. Sesuatu yang tidak berubah sifatnya pasti, dan sesuatu yang pasti menjadi benar dari sisi bahwa ia tidak mengalami perubahan. Fakhruddin Ar-Razi memahami kata al-haq di sini sebagai sesuatu yang mantap atau tidak berubah, baik berupa ajaran agama yang benar, petunjuk akal yang pasti, maupun pandangan mata yang mantap. Al-Maraghi berpendapat mereka saling berwasiat antara sesama agar berpegang pada kebenaran yang tak diragukan lagi, dan kebaikan-kebaikan itu tidak akan lenyap bekas-bekasnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal yang baik ini tersimpulkan di dalam iman kepada Allah, mengikuti ajaran-ajaran kitabnya, dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah dalam seluruh tindakan, baik mengenai perjanjian atau perbuatan dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya.